masalah kan guys. Jadi kalau yang banyak-banyak masalah tuh banyaklah doa ketika sujud terakhir. Oke guys. Ustazah, kalau kita puasa Daud gimana dengan puasa yang mulbitnya? Teman-teman, puasa Daud itu di atas segala-galanya. Puasa Daud itu top one puasa sunnah. Jadi kalau udah puasa Daud, maka teman-teman mengabaikan puasa yang mulbit, mengabaikan puasa Senin Kamis, nggak ada masalah. Hanya saja kalau puasa tahunan teman-teman boleh lakukan seperti Tarwiyah, Arafah dan seterusnya. Mau tidur wudhu dulu gimana? Bagus, bagus teman-teman ya. Nah, bagus ya. Oke. Ustazah, doa sujud sawi. Datang lagi si sawi guys. Doa sujud sawi. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kalau teman-teman lupa rakaat, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu guys, ya kan? Mbak Bes masuk langsung ngomongin sujud sawi. Ya, penting lah Mbak Bes sujud sawi terus siang malam ya. Nah, kemudian teman-teman gini caranya ya. Jadi teman-teman ketika kita lupa rakaat nih ya, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, ragu guys, anggap aja 2 dulu, ya kan? Setelah 2 itu guys, teman-teman lanjutkan sholat kan. Setelah teman-teman lanjutkan sholat, sebelum salamkan fil alamina innaka hamidum majid, gitu kan. Sujud dulu guys. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Oke ya. Ustazah, Allahumma layyin li qalbi, doa melunakkan hati. Nggak ada yang nanya Mbak Virgo. Lawak-lawak. Ya boleh. Nih guys. Ya. Oke bentar ya. Ini guys teman-teman yang ingin hatinya selembut sutra, teman-teman bacain ini bagus juga nih. Rabbi apa Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku, ya kan? Oke ya. Ustazah di saat bersedekah di dalam hati sambil meminta sesuatu sama Allah misalnya harta atau uang, boleh nggak? Guys, menurut Imam Bukhari Muslim dijelaskan bahwa dalam hadisnya diperbolehkan kita untuk mendoakan dunia kita atas kebaikan kita. Saya ulang ya, diperbolehkan kita mendoakan dunia kita atas kebaikan kita. Jadi konsepnya itu guys, sedekah itu karena Allah. Sedekah itu karena Allah. Oke. Nah, tapi dengan sedekah kita bisa berdoa. Itu namanya wasilah, catat. Namanya wasilah guys ya. Wasilah, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini ya Allah mapankan aku, jauhkan aku dari kefakiran, ya kan? Boleh, it's okay, nggak ada masalah. Tapi tetap niatnya untuk Allah. Nah ada orang bilang begini ya, sempet ada yang bilang begini ya kepada aku. Nggak bisa dong, berarti ibadahnya untuk dunia. Berarti ibadahnya untuk dunia. Kita ibadah niatnya karena Allah, tetapi kita boleh berdoa atas kebaikan kita. Nah, yang berdoa untuk dunia itu, berarti yang ibadah untuk dunia itu adalah dia hanya mau sedekah saat sedang sulit. Saat sedang lapang, dia hanya bersedekah saat lapang. Saat sulit dia nggak mau sedekah. Itu baru lagi ada maunya dia sedekah, dia doa. Lagi nggak ada maunya dia nggak sedekah. Itu baru nggak boleh. Ya, kita langsung aja sedekah. Apapun yang terjadi kita sedekah doa, sedekah doa, sedekah doa. Nah, yang nggak boleh itu adalah lagi terpuruk dia berdoa dia dengan sedekah. Pas lagi tidak terpuruk dia nggak aja dia. Itu yang nggak boleh. Oke, selagi kita masih mau bersedekah, fisarra wad darra, ya kan? Kita mau bersedekah, kita boleh berdoa atas kebaikan kita. Is okay. Ada yang bilang nggak boleh nazar katanya. Nazar itu aku lihat di TikTok juga tuh guys. Ya dia lewat di berandaku. Nggak boleh nazar. Nazar tuh ibadah orang pelit. Nazar itu boleh, jangan bilang nggak boleh. Kenapa? Nazar itu ada syariatnya. Ya kan? Ya Allah, kalau anakku lahir dengan selamat, aku akan sedekah 1 juta. Itu nazar. Loh. Itu kan ibadah orang pelit. Pelit kalau di tempat yang lain dia nggak pernah ibadah. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah. Giliran dia mau blojor anak perempuan, langsung dia nazar. Itu baru pelit. Tapi kalau ibadahnya hari-harinya udah sedekah, hari-harinya udah sholat, hari-harinya udah taat, lalu dia bernazar, itu nggak pelit guys, ya kan? Yang nggak boleh itu adalah dia tidak ibadah, cuman pas nazar dia semangat, ya kan? Nah, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, apa benar lebih baik bayar utang dari sedekah? Beda. Membayar hutang itu melepaskan dari dosa, sementara sedekah itu memperbanyak pahala. Lebih baik yang mana? Dua-duanya lah besti. Iya kan? Nggak mungkin kalau statement itu dikeluarkan repot nanti kita.
Ada orang utangnya 200 juta, sedekah cuma 500 ribu, dia nggak mau nanti. Kenapa? Aku masih punya utang. Nah, kayak gitu nanti guys. Dia netizen atau jamaah nih kayak gitu guys. Kadang-kadang ya, tapi bukan teman-teman semua ya. Ada statement, lebih baik bayar hutang dibanding sedekah. Itu kalau nggak selesai, kalau sampai di situ aja statementnya, kacau gitu guys ya kan. Akhirnya dia punya hutang 200 juta, dia nggak mau sedekah 500 ribu. Padahal ini dua fungsi berbeda ya. Bayar hutang menghilangkan dosa, ya, kemudian bersedekah itu menambah pahala. Dua-duanya dikerjakan. Repot kita, hutang 100 juta, sedekah 2.000 nggak mau. Kenapa? Kata Pak Ustadz, lebih baik bayar hutang daripada sedekah. Repot gitu kan. Oke, Ustazah, kalau sudah cerai dengan suami, apa kita masih tanggung jawab suami? Hanya 3 bulan saja. Hanya 3 bulan tanggung jawab suami dalam masa iddah saja. Tetapi anak itu tetap tanggung jawab suami sampai anaknya balik, ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Ustazah, gimana hukumnya orang nggak diundang untuk acara nikahan tapi saya mau datang? Sebenarnya tidak bisa teman-teman, karena biasanya undangan itu sesuai dengan jumlah makanannya. Kita menghargai ahlul bait ya guys. Saran aku, doakan saja dia ya. Zah, kenapa kalau kita sholat susah khusyuk? Itu biasa. Fasallu kamastata'tum. Sholatlah sekemampuan kita. Ya teman-teman ya. Itu biasa. Hanya saja kalau sholatnya mau khusyuk. Pertama teman-teman, usahakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau sholat. Kemudian baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya kita tidak was-was. Ustazah minta didoain oleh orang yang umroh, dia live, boleh nggak? Ya boleh, dia sebut nama kita, misalnya lagi umroh live, ya kan? Dia bilang Mbak Tuti, Mbak Gusmira, Mbak Siti, Mbak ini, Mbak ini, Mbak ini, Mbak ini, ya Allah, semoga Allah lapangkan. Dia yang berdoa, ya bukan handphone yang berdoa. Dia yang berdoa di depan Ka'bah. Karena teman-teman yang memintanya. Itu secara syariat nggak ada masalah. Yang salah itu adalah teman-teman disuruh doa pakai foto, pakai video. Paham nggak maksud saya? Ada aku lihat orang live, kalau waktu aku di Mekah ya, dia live, silahkan doa, kata dia. Dia pakai handphone guys. Itu misalnya Ka'bah, dia suruh jamaahnya. Dia suruh siapa nih? Dia suruh siapa? Dia suruh netizen yang ngomong gini. Silahkan berdoa, kalian sedang berada di depan Ka'bah. Silahkan berdoa, kalian sedang berada di depan Ka'bah. Bukan kayak gitu. Kami yang umroh nih yang mendoakan nama-nama orang yang bisa kami spill. Itu boleh. Jadi yang mendoakannya orang yang umrohnya. Bukan teman-teman disuruh doa sendiri dengan menatap Ka'bah. Paham nggak teman-teman bedanya? Ya, yang sering aku lihat di live-kannya Ka'bah, silakan berdoa, silakan berdoa, silakan berdoa, kata dia gitu ya. Sementara posisi orang yang berdoa tidak di sana ya. Oke, teman-teman dengerin nggak aku nih? Teman-teman ini ngetik aja, aku serasa sendiri guys. Denger nggak guys? Sholat isya dilanjut sholat taubat, diakhiri witir, boleh, nggak ada masalah ya. Paham ya? Sama-sama Mbak Win ya. Jadi kalau orang yang umrohnya yang berdoa, bagus ya. Misalnya umroh ya, lalu dia live, dia sebutlah nama-nama semua nih. Ya, rombongan-rombongan kul-kul dia sebut, ya kan? Lalu dia doa, ya Allah, saya berdoa ya Allah. Semoga netizen yang melihat live aku ini bergantilah suratnya ya Allah. Dari kul-kul naiklah ke ayat kursi. Hafallah mereka sujud sahwi gitu kan. Gitu ya kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga mereka ini tenang hatinya. Semoga mereka ini bisa hafal doa dapat jodoh, bisa hafal doa saat sedang kesulitan, ya kan, bisa mudah mengamalkan semua ilmu yang aku sampaikan. Nah, kayak gitu guys, ya kan. Nah, Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi teman-teman terserah mau yang mana gitu ya. Oke, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Kemudian Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, yuk. Ustazah, sudah 2 bulan ini saya sholat sambil duduk karena operasi lutut. Kan gitu guys. Dalam dalil dikatakan bahwa sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, ya kan? Kalau nggak bisa ya telentang, itu boleh ya. Pengen nanya tapi khawatir nggak kebaca, cepet sekali hilangnya. Nah yang ini kebaca, andai kan ini tadi pertanyaan, pasti kebaca. Ya kan? Oke siap, maaf ya teman-teman kalau nggak kebaca ya. Yang nggak kebaca, teman-teman yang chatnya nggak kebaca, silahkan tahan nafas, angkat kaki 2 minggu ya. Oke, Ustazah menyuruh anak lajang disuruh sholat nggak mau. Gimana kita sebagai orang tua sudah mengingatkan? Tugas kita cuma mengingatkan aja guys. Perkara dia mau atau tidak itu urusannya dengan Allah guys, ya kan? Hanya ada beberapa tugas kita. Pertama, ingatkan dia tapi jangan menyakitinya. Yang kedua, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, ketika kita mengingatkan anak sekarang, maka bisa jadi dia taatnya itu tahun depan, 2 tahun lagi, kita nggak tahu guys ya. Karena hati ini berbulak-balik. Jadi intinya teman-teman, anak tuh amanah. Ya, anak tuh amanah, diingatkan, jangan disakiti dia, mengingatkan dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah, ajak orang itu kepada jalan kebaikan ya. Kemudian yang paling penting jangan putus asa ya. Makanya teman-teman doalah, hafal tuh guys, doa ketetapan hati. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, ya wahai membolak-balik hati, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusrati syariatik. Ya, sabbis qalbi, ya, maka kuatkanlah hati kita dengan ibadah kepada Allah ya. Nanti dihafal pelan-pelan ya. Umur berapa bagusnya disuruh sholat lengkap 5 waktu zah? Bukan bagusnya tapi harusnya. Anak wajib sholat itu di usia 7 tahun. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abdul Majah Al-Majah dijelaskan, An-Nasai dijelaskan bahwa suruhlah anak kalian sholat saat usia 7 tahun dan kemudian pukullah dia kalau nggak sholat saat usia 10 tahun ya. Jadi kalau dia udah tamyiz ya, al-mumayyiz ya, kalau dia udah tamyiz itu kayak mana cara ngomongnya ya? Tamyiz itu di usia 7 tahun dia wajib sholat walaupun dia belum balik. Walaupun dia belum balik. Kalau jadi imam harus balik. Kalau wajib sholat tamyiz ya. Jadi pukul kalau udah 10 tahun ya. 7 tahun sholat, kemudian kalau udah 10 tahun pukul ya teman-teman ya, dengan kasih sayang. Ustazah, kalau non-muslim berbuat baik, apa dia bisa masuk surga? Dalam pandangan agama Islam, non-muslim tidak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa masuk surga. Dalam begitulah ajaran agama Islam. Ya, oke, Ustazah, kalau ayat 1.000 dinar berapa kali harus diamalkan? Sunnahnya macam-macam. Sunnahnya terserah aja. Tidak ada harusnya pada ibadah sunnah ya, teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Saya mau madu untuk tumor. Madu nanti ya jam 9 ya. Tunggu sebentar ya teman-teman sambil santai dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Jam 9 ya guys. Oke, kita tanya jam sebentar aja ya. Oke. Ustazah, bagaimana kalau nazar sudah lama tapi nggak ditunaikan? Bisakah diganti dengan amalan lain? Teman-teman coba dengerin aku sebentar, tahan nafas 2 minggu ya. Nah teman-teman, bagaimana kalau kita itu tidak membayar nazar, atau kita lupa dengan nazar, atau kita itu lupa kalau kita itu pernah bernazar. Pokoknya kayak gitulah pura-puranya ya, nikmati madu. Wah benar sekali ya. Jadi gimana nih caranya? Ya kita pernah bernazar tapi lupa. Kita pernah bernazar tapi nggak mampu. Ya kita pernah menazar tapi kita nggak mampu untuk membayarnya. Itu gimana? Maka teman-teman kena namanya kafarot, Mbak Rawing. Ya kafarot. Ya. Nah kafarotnya itu gimana? Yaitu kafarot melanggar janji sama Allah. Gimana cara membayar kafarotnya? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, selama 1 hari, atau puasa kafarot 3 hari berturut-turut aja ya. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Oke? Gitu. Jadi memberi makan 10 orang fakir miskin,
atau melakukan puasa kafarat, ya. 3 hari, ya. Ustazah, kalau kita niat sholat hajat ternyata kita lupa yang dikerjakan sholat witir, apa ulang lagi? Iya iyalah besti, masa iya dong. Niatnya sholat hajat tapi yang dikerjain sholat witir, rakaatnya beda, syariatnya beda. Ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sehat ya guys. Halo Mbak Ane, Mbak Milia, Mbak Aish ya, Mbak Rahma. Ustazah, bagaimana membayar hutang puasa orang yang udah meninggal? Nggak bisa guys. Nggak bisa ya. Bisa memfidyahkan dia ya. Oke. Amalan di bulan Muharram ya, 3 hari lagi. Besok atau lusa aku sampaikan ya. Ini masih tanggal 27 Zulhijjah ya teman-teman ya. Oke, Zah, apakah sholat witir adalah cahaya sholat? Ya, karena itu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, ya kan? Ustazah, apa boleh melakukan sholat taubat tidak mandi dulu? Nggak apa-apa, teman-teman. Tidak ada syarat bertaubat. 1, mandi dulu ya. Nggak ada syarat sholat taubat. 1, mandi dulu ya. Nggak ada. Ya, jadi nggak mandi nggak apa-apa. Teman-teman nggak usah mandi 3 hari 3 malam nggak apa-apa. Yang penting nggak kena najis, silahkan sholat. Boleh dipraktek, coba nggak mandi bisa sholat kok ya. Ustazah, cara sholat awwabin. Sholat awwabin itu adalah sholat dari maghrib menjelang isya. Jadi waktu sholatnya adalah dari maghrib menjelang isya. Halo Mbak Alia, ya Mbak Nofri, Mbak Titia ya. Jadi dari maghrib menjelang isya. Niatnya, sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 dan 2 itu diusahakan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali. Awwabin minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, Ustazah, sholat witir jam 3 malam boleh. Jadi sholat witir itu terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Ya, teman-teman ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas itu. Yang lagi ngintip itu. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, hidupkan notifikasinya. Agar teman-teman dapat nanti video baru dan live-live terbarunya aku. Sholat taubat jam berapa? Jam berapapun boleh. Siang malam boleh. Nggak ada masalah. Ya. Ustazah, kalau sudah salam, Ustazah, kalau sudah salam sholat witir lanjut baca apa lagi? Zikir aja Mbak, zikir boleh, doa boleh. Halo Mbak Surti, halo Mbak Fuhad ya. Ustazah, duit sedekah bisa digunakan untuk kurban nggak? Kurban siapa? Kurban kita. Kalau kurban kita nggak boleh. Sedekah harus untuk orang lain, teman-teman ya. Apa itu sedekah? Memberikan sesuatu. Halo Mbak Nenek, Mbak Oja ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat karena Allah. Jadi kalau sedekah subuh teman-teman dikumpulkan lalu kemudian teman-teman gunakan untuk kurban, itu bukan sedekah namanya. Itu tabungan kurban namanya. Kalau teman-teman kumpulin sedekah subuh 2000, tahu-tahu dengan 2000 itu pergi umroh, itu namanya tabungan umroh, bukan sedekah. Kecuali mengumrohkan orang lain atau mengorbankan orang lain, melunaskan hutang orang lain, boleh. Tapi kalau teman-teman kumpulin terus dipakai untuk bayar hutang kita sendiri, itu namanya tabungan bayar hutang. Oke? Jadi sedekah tuh pokoknya untuk orang lain, guys. Nggak boleh untuk kita ya. Itu bukan sedekah namanya. Ustazah, ulang lagi sholat awwabin. Siap. Sholat awwabin itu dari maghrib menjelang isya. Ya, sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 dan 2 itu baca Al-Ikhlas 6 kali setelah Al-Fatihah, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali. Tapi sungguh pun tidak ada masalah sih, itu hanya keutamaan saja. Iya Mbak ini ya, hanya keutamaan saja. Mbak Rugai, terbang pertanyaan Mbak Rugai. Cemana lah ini? Ustazah, sedekah subuh berikan tapi ada ponakan minta duit, apa boleh dikasih sedekah subuh? Boleh, kan untuk orang. Pokoknya sedekah itu apapun yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah ya. Sampai umur berapa ayah bertanggung jawab sama anak laki-lakinya? Sampai anak laki-lakinya bekerja. Kalau perempuan hatta yablughun nikah. Kalau perempuan sampai anaknya menikah. Kalau laki-laki sampai dia mandiri ya.
Oke. Habis qobliyah subuh baca apa? Apapun boleh teman-teman ya. Mengaji saat haid bisa nggak? Kalau Qurannya full bahasa Arab jangan dipegang. Ya, tapi kalau bercampur dengan bahasa Indonesia masih boleh ya. Atau pakai handphone bagus ya teman-teman ya. Ustazah, apa hukumnya syukuran di rumah yang baru beres dibangun? Halo Mbak Eli, bagus, bagus, syukuran bagus ya. Ajak orang ke rumah, sedekah, asal niatnya jangan ria, asal jangan rumah baru ya, kayak gitu ya. Boleh ya. Boleh Mbak Yusar, berjabatan tangan dengan mertua boleh, dia orang tua kita. Menguap ketika sedang membaca, meluap, 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 meluap. Menguap dalam sholat hukumnya makruh guys. Menguap dalam sholat hukumnya makruh. Jadi kalau teman-teman nguap itu caranya adalah tutup bibirnya. Halo Mbak Sundus, Mbak Supi, Mbak Bintani. Rasulullah itu menguap, dia tahan guys sampai merah mukanya. Kita menguap, kita lepas, merah juga muka kita, sama-sama merah, tapi beda gaya ya. Ustazah, segimana seharusnya? Saya punya hutang bank. Lebih baik jual aset atau umroh dulu? Jual aset, bayar hutang bank. Jual aset lain, siram hutang bank. Menghindari kemaksiatan lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Apakah sholat awabin 6 rakaat? Ya, dua-dua boleh. 2 minimal, nggak harus 6. Kalau 6 jauh lebih bagus. Madu untuk tremor, etalase nomor 1 nanti ya teman-teman ya. Ada yang nanya madu, udah kayak nyepil aja aku nih. Ustazah, suami itu yang lebih diutamakan istri atau ibu? Tergantung kasus. Istri minta iPhone, ibu minta makan, ibu duluan. Ibunya minta iPhone karena ibunya sosialita versi kekinian terupdate. Istrinya softwarenya baru, versinya lama, sehingga dia cuma minta makan, maka istrinya duluan. Ya, jadi dia nggak kayak gitu guys. Dia itu nggak, pokoknya antara ibu dan istri itu kasusnya ya, bukan sosoknya guys. Ya guys. Istrinya minta iPhone, ibunya minta makan, itu ibu yang duluan. Ini ibunya sosialita kekinian. Ya, softwarenya, ya, modelnya, bentuknya, ibunya minta iPhone, istrinya softwarenya software lama, tapi hardwarenya baru, sehingga dia kurang update, dia cuma minta makan, tentu istri duluan. Tapi sebaik-baiknya sedekah adalah menyenangkan hati istri. Sebaik-baiknya sedekah suami adalah menyenangkan hati istri. Cuma banyak suami yang tak sadar. Oke, Ustazah, doa agar anak kita nurut apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin ya. Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa wudhu? Wudhu saat baca Quran menurut Imam Nawawi itu sunnah ya, tidak wajib. Jadi kalau teman-teman tidak wudhu tidak masalah ya. Karena tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil masih boleh teman-teman melakukannya. Baca Quran tanpa wudhu. Oke, Rabbi habli minas salihin. Itu adalah doa gitu ya. Saat teman-teman pengen punya anak soleh. Masya Allah. Ustazah, mendoakan orang tua yang telah meninggal apakah sampai? Ya, 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 ya. Ya, apakah sampai? Anak soleh tentu sampai guys. Ya, anak soleh tentu sampai ya teman-teman ya. Ustazah, mana duluan sholat awabin atau ba'diyah? Dulu kan ba'diyah, habis maghrib, teman-teman maghrib, lalu kemudian habis maghrib teman-teman ba'diyah dulu, karena hukumnya sunnah mu'akkad. Setelah itu teman-teman boleh sholat awabin, ya kan? Baca Quran di HP tetap harus wudhu dulu. Tidak ada harus pak, sunnah. Jadi begini teman-teman. Memang ada yang mengatakan sebagian bahwa baca Quran harus wudhu. Nah, aku udah jelaskan di ceramah-ceramahnya aku. Itu karena perbedaan pendapat terkait dengan dalil yang bunyinya la yamassuh illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Nah, di situ berbeda pendapat. Ada yang bilang sucinya dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga kalau mau wudu
mau baca Quran harus wudu. Ada yang bilang dia harus suci dari hadas besar aja. Hadas kecil nggak masalah. Sehingga kesimpulannya boleh tidak wudu saat baca Quran. Nah, terjadi perbedaan pendapat ini. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau tahajud nggak pakai witir sah nggak? Sah. Nggak ada masalah. Cuman sayang loh witir kalau nggak dikerjakan guys. Witir itu lumayan loh. Sunnah muakkad hukumnya. Ya. Kalau pasang batu nisan, apakah harus bikin syukuran dulu? Enggak ya, Mbak. Setelah duha, dilanjut sholat taubat boleh nggak Ustazah? Boleh. Betul sekali, semua awabin kayak gitu, rakaat 1, rakaat 2, sama ya, itu juga yang dibaca. Ya, ya, iya Mbak Ainul, ya, setiap rakaat Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kalau sholat duha 2 rakaat sampai maksimal 12 rakaat, itu teman-teman doanya boleh setiap 2 rakaat atau teman-teman boleh langsung 12 rakaat ya. Oke. Mau nanya, sholat wudhu apa harus dikerjakan setiap mau sholat 5 waktu? Enggak harus teman-teman ya, enggak harus, tetapi dia tidak harus tetapi dia sunnah ya teman-teman ya. Ustazah saya lewat haid lewat dari 2 minggu ya kan. Keluar bercak tapi saya sholat, sah nggak Ustazah? Kalau teman-teman haidnya udah lebih dari 15 hari, halo Mbak Raisya, berarti teman-teman itu dalam keadaan istihadah ya. Istihadah itu adalah teman-teman berarti udah tidak haid lagi ya. Maka orang yang istihadah dia boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Enggak ada masalah. Boleh ya. Cuman sholatnya orang yang istihadah dia bersihkan dulu ya, dia ambil wudhu setiap mau akan sholat. Jadi tidak boleh dia ngambil wudhu sebelum azan, dia mesti ngambil wudhu setelah azan. Nanti ketika dia sholat keluar darahnya amankan aja. Maksudnya abaikan aja. Karena itu darah bukan darah haid tapi darah istihadah. Jika anak kita akikah tetapi uang hasil pinjaman berhutang, sebenarnya tidak perlu. Karena akikah itu adalah sunnah muakkad. Sebenarnya tidak perlu. Kalau dianggap oh di bank teman-teman riba dong. Niat benar, cara benar, nggak boleh ya. Niat benar, cara juga harus benar. Teman-teman pengen umroh tapi dari hasil uang riba, jangan. Niat benar, cara benar. Sedekah subuh bisa nggak dikasih ke anak? Silahkan. Ustazah kalau haid cuma 3 hari nggak apa-apa, langsung mandi, sholat ya. Gitu ya. Halo Mbak Kalista. Ya oke Mbak Zah, gimana menyikapi suami yang suka apa nih? Yang suka terbang udah satu kata lagi. Ustazah bagaimana hukumnya sholat mukenanya ada semut mati, sholatnya belum selesai. Bangkai semut itu najis tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Sedekah subuh dari suami saya kumpulin duit, tapi saya beli aduh gimana guys? Tapi saya beli apa ya? Ustazah, gimana menyikapi suami yang suka berbohong? Kasih dia efek jerak. Teman-teman, kalau suami suka berbohong tuh harus dikasih efek jerak agar dia takut lagi melakukannya. Kalau dia nanti teman-teman kita maafkan, tapi berikan efek jerak. Tunjukkan kepada dia bahwa kebohongan itu adalah hal yang fatal bagi kita. Ya, kasih dia efek jerak, mungkin bisa dengan teman-teman memberikan semacam reward and punishment ya. Jadi kalau dilakukan lagi apa yang harus dia lakukan. Kalau kamu lakukan lagi itu nanti aku bilang sama waliku ya, sama orang tuaku misalnya. Atau misalnya kalau kamu lagi kayak gini lagi, nanti maunya kamu gimana? Apa kamu mau aku ikhlasin atau gimana? Atau kalau kamu kayak gini lagi, nanti aku denda ya misalnya. Kalau kamu kayak gini lagi, jangan salahkan aku kalau seandainya terjadi. Jadi dibuat dia takut ya teman-teman ya. Kita itu hanya 2 pilihan. Kita diukur suami atau suami yang ukur kita. Ya, sedekah subuh lupa tadi pagi terus siang ditaruh lagi, boleh nggak?
Boleh aja Mbak, berarti belum terlalu terbiasa, nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Ustazah, kalau kita berwudu tapi kita bersentuhan tangan, misalnya sebentar ya teman-teman ya, ini terlalu cepat nih, gimana caranya? Sebentar ya, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya tidak puasa bulan Ramadan karena sakit, kemudian meninggal ya kan? Apa boleh anaknya yang puasa? Jangan, boleh anaknya yang memfidyahkan, tapi tidak menggantikan puasa. Karena kalau menggantikan puasa itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi haid sholatnya dikodo nggak? Wanita haid tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkannya ya. Ustazah, sholat witir itu harus dilakukan sebelum subuh. Iya, 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 sebelum azan. Jadi waktu witir itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh ya teman-teman ya. Zah, bagaimana menghadapi suami yang selingkuh bahkan sudah berzina? Yang pertama teman-teman ingatkan, kalau masih bisa memaafkan, maafkan dan jangan ulangi lagi. Atau misalnya kalau ke teman-teman tak tahan, berarti itu adalah kemaksiatan. Maka suami yang bermaksiat, kemudian kita akhirnya tidak mau melayani karena dia berzina. Akhirnya kemudian dia berzina lagi, kita tidak mau melayani. Dia berzina lagi, kita tidak mau melayani. Kita juga berdosa dong. Maka pernikahan itu adalah ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, dalam Islam boleh yang namanya talak, teman-teman ya. Jadi ada suami yang selingkuh. Kalau teman-teman gak bisa memaafkan, teman-teman jadi dendam. Kalau teman-teman kemudian dia berselingkuh lalu kemudian teman-teman bisa memaafkan, ya masih syukur. Yang paling repot itu adalah dia selingkuh, teman-teman gak mau melayani. Setiap teman-teman gak mau melayani itu berdosa. Maka intinya adalah menikah itu adalah mendatangkan ibadah. Jika rasa-rasanya sudah tidak bisa mengantarkan kepada ibadah, teman-teman boleh memilih. Intinya gitu aja. Apapun yang tidak mendatangkan kepada ibadah, tinggalkan. Oke, gimana cara menyikapi suami yang marah-marah? Baca doanya guys. Ya Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, catat guys. Mbak Masnah, ya Pak Suri ya, Ustazah gitu ya. Apa hukumnya kenduri setelah meninggal? Ini nih sematkan Zani dia, aduh terbang dia guys ke Sidratul. Ini Allahumma layyin li qalbahu ya. Ini doa untuk melunakkan hati suami ya. Allahumma layyin li qalbahu, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Yang belum follow akun baru aku, ini aku punya akun baru tapi belum sempat aku aktifkan. Teman-teman boleh follow aja. Di sini ada video ceramah-ceramah singkatnya aku. Nanti aku lagi nyari waktu di jam berapa dan waktu mana aku harus spend time untuk ngurusin akun ini ya. Nah, teman-teman boleh follow. Ini belum aku masukkan soalnya dalam agendaku. Belum aku ciptakan waktu untuk mengurusi dia. Makanya belum terurus. Teman-teman boleh follow itu ya. Ustazah, apakah benar disunahkan pada sujud terakhir baca Allahumma rzuqni makhrajah? Betul ya. Nah, Allahumma rzuqni makhrajah. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Betul sekali ya teman-teman ya. Boleh ya. Sunnah. Ya bagi teman-teman yang punya banyak problem, yang hidupnya penuh berdarah dan terluka, boleh baca itu ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ustazah boleh, Ustazah Mbak Self Reminder. Ustazah ya sama-sama Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida ya. Allahumma rzuqni makhraja. Bantu guys, catatkan guys doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke. Ini dia. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Anakku udah dewasa tapi belum akikah. Nggak apa-apa kalau dulu kita nggak mampu.
teman-teman bisa diakikahkan sekarang kalau dia belum balik. Tapi kalau dia udah balik, baiknya teman-teman kurbankan. Karena batas akikah itu sunnahnya sampai dia balik. Allahumma rzuqni atau zukna sama aja ya. Kakak ibu aku sering lihat tinggal lucu. Kakak ibu aku sering lihat kakak tahu. Salam sama ibunya ya. Oke. Kakak, ibu aku sering lihat kakak tahu. Titip salam ya sama ibunya. Siap ya. Oke. Siap ya. Oke. Kemarin ada yang kedua lagi guys. Jamaahku cerita lucu lagi ya. Dia bilang, anakku Nel, ini yang lain lagi cerita guys. Mirip-mirip kayak cerita aku yang kemarin. Dia lihat, aku spill namanya. Dia loncat-loncat guys. Anak kecil usia 7 tahun, dia pengen jadi kayak Ustazah Nela. Jadi dia lihat ya. Jadi pas aku spill, katanya udah 10 hari masuk nggak di spill namanya guys. Loncat-loncat dia guys. Kayak lebih dapat mainan. Kayak seperti dapat mainan, ya kan? Siap Mbak Amir Lomba. Iya. Apa hati yang mati bisa sakit hidup lagi? Bisa. Hati yang mati bisa dihidupkan dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Lalu kemudian setelah itu kita tahu bahwa ciri orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Jika dibacakan ayat Al-Qur'an maka akan bertambah keimanannya ya, Ya, itu ciri-cirinya ya. Jadi teman-teman, kenapa buat akun baru? Nggak ada untuk sematin ini guys. Daripada goyang di sini harus ada akun untuk aku sematin kata-kata teman-teman semua. Pada nggak dimanfaatkan, kita manfaatkan aja lah. Oke, sehat ya teman-teman ya. Puasa 40 hari aku nggak ngerti teman-teman. 40 hari itu maksudnya gimana? Ustazah bersentuhan wudhu dengan suami, Mbak Salmi. Itu ada 3 pendapat ulama madhab. Imam Syafi'i bilang batal, kemudian Imam Hanafi bilang tidak batal, ya Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Teman-teman sehat ya guys? Oke. Ustazah Fiti 1 Muharram besok ya. Kalau sekarang terlalu cepat teman-teman, tenggelam Fitinya. Bagaimana menyikapi suami yang suruh sholat tapi kalau diingatkan suka marah-marah. Nah intinya adalah ketika kita mengingatkan jangan menyakiti. Kalau akhirnya dia marah nggak apa-apa. Kita sabar, kita dapat 2 pahala. Pahala sabar dan pahala dakwah. Ya. Kemudian dia mengamalkan, kita dapat lagi 3 pahala. Yaitu pahala karena dia mengamalkan. Sama dengan aku guys, aku dakwah dapat pahala. Ya, lalu kemudian aku bersabar dalam dakwah dapat lagi pahala. Lalu kemudian pada akhirnya ada yang kemudian aneh-aneh, tapi kita gak ada aneh-aneh sih, baik-baik ya akun kita ya. Misalnya ada yang aneh-aneh nyakitin aku dan aku bersabar, maka aku dapat pahala. Jadi tidak ada perdagangan yang rugi dengan Allah. Itu ibaratnya kita dakwah itu ibarat kita berjual beli dengan Allah. Ya dalam dalil dikatakan adakah kalian itu rugi saat berjual beli dengan Allah? Tidak ya. Dalam artikulasi semuanya kita menang kalau kita nasihatin orang. Kita nasihatin dapat pahala, dia bantah kita sabar dapat pahala lagi, dia amalkan kita dapat pahala juga. Jadi mau dia amalkan atau tidak, mau dia marah atau enggak, pahalanya dapat kita. Semakin orang nggak tahu siapa kita, thank you ya teman-teman gift-nya. Nah itu adalah semakin semakin baik ya teman-teman ya, bahwa apa yang ditampakkan orang lain itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak perlu kita tampakkan hanya kepada orang-orang yang biasa ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi nggak perlu kita tunjukkan siapa kita, karena orang yang membenci kita tidak akan percaya itu, dan yang suka sama kita tidak perlu itu ya. Orang kalau udah suka nggak perlu cerita-cerita kehebatan kita, kelebihan kita, tidak perlu. Dia ngelihat akhlak kita, dia ngelihat santun kita menghargai dia, cukup sebenarnya ya teman-teman ya. So it's so simple ya. Fokuskan diri untuk hal-hal yang bermanfaat ke depannya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini problemnya adalah ada orang iri, kita makin nampakkan siapa kita. Justru orang-orang besar itu tidak ingin terlihat.
Orang-orang besar itu tidak ingin terlihat. Karena ketika dia terlihat, maka akan terlalu banyak gangguan. Dia nggak ingin terlihat prestasinya, nggak terlalu ingin terlihat siapa dia, nggak ingin orang mengetahui apa kerjaannya yang sebenarnya. Sehingga dia tidak banyak gangguan, tidak banyak orang iri. Sedangkan disembunyikan aja, iri juga, ya kan? Oke. Iya, 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 Mbak Walismi. Ya, potong kuku boleh. Tidak ada jadwal haram potong kuku ya. Nah, tetapi nanti diingatkan aku buatnya ya. Ini masalahnya buat VT-nya ini banyak janji tapi tak teringat ya kan. Oke ya. Ustazah sama-sama Mbak Tahira ya. Sehat ya teman-teman ya. Mutihkan gigi, kalau memutihkan gigi nggak ada masalah. Veneer kan nggak ada masalah ya, atau veneer gigi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Itu bagian dari perawatan kan ya, atau karang gigi gitu ya, bisa aja. Ustazah, kalau aku sholat jamaah sering lupa nggak baca Al-Fatihah, nggak apa-apa. Itulah kelebihan dari orang yang sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah, dia apa namanya, dia melakukan yang namanya kesalahan pun, ya, jadi imam yang menggantikan kesalahan amalnya dia. Kak, sholat pakai suara besar, sunnahnya apa aja? Rakaat pertama dan rakaat kedua itu kalau jadi imam ya guys. Kalau sholat sendiri tetap diem ya guys. Pada sholat maghrib, isya dan subuh ya. Ya, Ustazah bikin dirinya setiap bulan purnama ya. Maksudnya apa itu? Oke, Jogja itu ambil S2. Jogja itu kota kenangan momen ambil S2. Di sana kenal Ustazah. Wow, ini ada teman S2 aku. Benarkah teman-teman? Ya, aku S2-nya di Yogyakarta, teman-teman. Ustazah, kalau haid boleh ikut membaca atau cukup mendengar dari HP? Kalau haid kita cukup membaca boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh membaca, yang tidak boleh itu cuman memegang. Itu pun Quran yang full Arab. Karena larangannya adalah la yamassuh, tak boleh pegang. Tidak ada larangan la yaqra, nggak boleh baca. Jadi orang haid membaca nggak apa-apa, tapi dia nggak boleh megang. Ya, termasuk kalau dia haid dalam kondisi tetapi kalau Quran yang ada terjemahan, handphone yang ada Latin ya, Quran Yasin yang tidak full satu satu apa namanya, tidak full dia 130 juz, maka itu boleh teman-teman pegang, boleh teman-teman baca. Oke, sehat ya. Ustazah, kalau haid boleh wudhu nggak? Tidak bisa menghilangkan najis besarnya. Kalaupun mau, itu hanya memunculkan keistiqomahan dan konsistensi aja. Kalau kita sholat witir, sebaiknya dilakukan kapan? Terserah aja Mbak. Yang penting satu kali Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh. Terserah, yang penting satu kali ya. Rasulullah itu witirnya lebih seringnya di akhir waktu ya. Kalau lebih bagus, teman-teman tanya, tentu lebih bagus di akhir waktu. Tapi di akhir waktu menjelang subuh. Tapi bukan berarti nggak bisa setelah isya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mbak Happy, Mbak Cucu, Mbak Titin ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak masuk masjid atau musola? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh, tapi asal nggak menetes. Ada yang mengatakan nanti Ibu Mia, coba di DM aja aku, nanti dibantu sama tim aku ya Ibu Mia. Pertama aku mau jelasin apa tadi ya guys, aku lupa dulu. Wanita haid masuk masjid. Yang pertama adalah ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak netes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola tapi nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Nah, dalam persoalan seperti ini yang manakah yang perlu kita pilih? Terserah aja. Asal jangan berubah-ubah. Minggu depan ikutnya masuk, bulan depan enggak, bulan depan lagi rajin pengen masuk, bulan depan lagi males pengen yang tidak masuk, itu yang enggak boleh ya. Kalau spontan bilang pakai suara ya Allah di kamar mandi, kalau spontan enggak apa-apa. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu, lupa sampai dia ingat, tidur sampai dia bangun, pingsan sampai dia sadar. Jadi tidak ada hukum atas orang yang lupa, atas orang yang tidur, atas orang yang pingsan, dan atas orang yang gila. Jadi kalau mau nggak kena dosa, gila aja. Enggak ya, canda ya guys. Sholat witir sendiri apa besar suara? Tidak usah, kalau sendiri dalam hati aja teman-teman ya, kalau sendiri.
lupa doa kunut subuh apa harus sujud sahwi? Tergantung. Kalau teman-teman ngelotok pengennya Imam Syafi'i yang menganjurkan kunut subuh, teman-teman boleh sujud sahwi karena teman-teman pakemnya pokoknya Imam Syafi'i gitu ya. Pokoknya aku tuh Imam Syafi'i titik gitu ya. Maka biasanya orang-orang yang menganut madhab Imam Syafi'i secara paten dia akan sujud sahwi. Ketika dia lupa lupa kunut ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu menganut madhab Imam Syafi'i ansih itu sepenuhnya, maka dia biasanya sujud sawi dan itu nggak ada masalah karena Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh ya. Kalau lupa sholat witir 2 rakaat itu baru satu apa harus diulang? Kalau udah selesai sholatnya tentu diulang, tapi kalau belum selesai sujud sawi aja, ya kan? Kalau udah selesai teman-teman, kok kayaknya aku lupa tadi ya. Selesai sholatnya, ulang dong kalau mau sah. Tapi kalau teman-teman sekedar lupa rakaat dan teringatnya di dalam sholat, maka teman-teman boleh sujud sahwi ya. Oke, surat pendek yang dibaca dalam witir apa aja boleh, nggak jadi masalah ya. Saya selalu witir habis isya terus, is okay, nggak ada masalah. Bolehkah membahar buhur atau wangian pas tawasul di rumah? Nggak apa-apa. Buhur itu sunnah ya. Ada buhur sekarang yang manual, ada yang elektrik. Itu dilakukan Rasulullah. Nggak apa-apa ya. Pengen ikut dengerin langsung. Siap Mbak Dwi, ya. Mbak Awang, salam kenal ya buat teman-teman semua. Mbak Na, ya. Nggak ada masalah. Ciri khas ustazah, mantap zah itu pula ya. Sholat kodo apa semua sholat sendiri itu diem ya teman-teman ya. Ustazah laki terdengar sholat sunnah, terdengar suara azan, jawab azannya, berhenti nggak ada masalah. Sholat witir baiknya 1 atau 2 rakaat. Wow, sholat witir itu 1 atau 3 rakaat. Sholat witir itu harus ganjil, bukan genap. 2 rakaat nggak bisa. Sholat witir 1 rakaat. Bagi yang pemula, aku sarankan sholat witir 1 rakaat aja dulu, ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau 1 rakaat dia nanti akan terkerjakan dengan baik ya, teman-teman ya. Dia akan terkerjakan nanti dengan baik. Oke, sehat ya teman-teman, share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Oke, kalau lupa bacaan, misalnya belibet pas bacaan sholat, nggak apa-apa. Teman-teman sholat tuh yang penting Al-Fatihah dengan tahiyat akhir dan tahiyat awal. Udah, ya belibet nggak apa-apa. Kalau ayat pendeknya lupa, ganti ayat lain. Ayat pendeknya lupa, ganti ayat lain. Lupa lagi, langsung ruku aja. Misalnya nih teman-teman, Qul huwallahu ahad, lupa. Ganti sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, lupa, ganti lagi, boleh, nggak ada masalah ya. Atau langsung aja ruku kalau udah galau dalam sholat ya. Sholat witir 3 rakaat sekaligus 3 atau 2 dan 1 terserah aja, sekaligus 3 boleh, langsung 1 juga, 2 dan 1 juga boleh. Tapi kalau 3 sholat witir itu sholat witir itu dikerjakan pakai ayat pendek ketiga-tiganya dan tidak ada tahiyat awal. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, lalu kemudian baru tahiyat akhir ya teman-teman ya. Kalau belum bisa baca Quran tapi baca Latinnya aja gimana? Aku sarankan buat teman-teman yang belum bisa baca Quran itu wajib belajar sampai bisa. Oke? Persoalannya adalah kalau teman-teman sudah bisa, nanti membacanya menjadi sunnah. Jadi kalau ditanya, Ustazah apa hukum baca Al-Quran? Tergantung yang bertanya. Kalau yang bertanya itu belum pandai baca, halo Mbak Virgo, Mbak Warti, Mbak Aziz. Kalau yang ngomong itu, yang bertanya itu belum pandai dia baca Quran, dia wajib belajar sampai bisa. Tapi kalau yang bertanya itu orang yang sudah pandai, dia sunnah membaca Al-Quran, tidak wajib. Persoalannya adalah orang yang tak pandai baca Quran, tak baca Quran. Nah, itu persoalannya. Iya kan? Nah, oke. Ustazah, kalau sholat nggak baca surah karena terburu-buru mau mendadak. Teman-teman, sholat wajib dan sholat sunnah, itu ayat pendek dan iftitah itu sunnah saja. Dia tidak wajib. Jadi teman-teman cukup baca Al-Fatihah aja kalau keburu-buru nggak ada masalah. Oke? Siang Mbak Eli, niat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, sehat ya teman-teman ya. Apa hukumnya mengaminkan dalam hati? Nggak ada masalah ya. Oke,
Witir yang 1 rakaat harus kunut ya? Tidak, kunut itu sunnah, kunut tak wajib teman-teman. Ya, kunut itu sunnah, ya tidak wajib. Zah, kenapa ya hidup kakakku selalu susah? Padahal kerja dan hidup selalu kekurangan. Padahal kerja, oh hidupnya selalu kekurangan. Oh, jadi ada orang yang bekerja hidupnya selalu kekurangan atau merasa kekurangan. Itu 2 hal yang berbeda. Kekurangan, hidup kita ini kekurangan atau selalu merasa kurang, itu berbeda. Kalau dia bekerja, kemudian misalnya dia punya anak 2, penghasilannya cuma 1 juta, itu kurang. Maka caranya dia adalah dia harus bekerja lebih banyak lagi, lebih cerdas lagi, tidak boleh pilih-pilih kerja. Dia harus bekerja tanpa menanggung rasa malu, tidak mikirkan image, dia kerja karena dia kurang. Oke? Tapi kalau dia kerja uangnya banyak, selalu merasa kurang, berarti ini nggak berkah. Nah, kalau dia nggak berkah, dia harus dekati Allah. Jadi kalau dia memang kurang, caranya adalah kerja. Kerja, kemudian jangan prioritaskan Allah supaya Allah kasih dia rezeki. Ya, dan kemudian kalau dia uang banyak tapi merasa kurang. Ini ada nih orang yang udah uang banyak selalu merasa kurang. Kalau orang uang banyak dia tetap rajin, bagus. Tapi kalau orang uang banyak, dia merasa kurang terus dan rajin karena merasa kurang, itu problem. Maka dia harus perbanyak baca Quran, harus berteman dengan orang-orang positif, harus melihat ke bawah, jalan ke rumah sakit, lihat orang susah, jalan ke rumah sakit, lihat orang sakit, ya jalan ke tempat-tempat ke pelosok-pelosok, ya jalan ke pasar, ngelihat orang yang di bawah dia. Jadi saya minta maaf, kalau ada di antara kita yang selalu merasa hidup kita kurang, ya selalu ngeluh. Pernah nggak teman-teman lihat orang, kalau dia di atas dia aman aja, kalau dia kurang sedikit rezekinya dia heboh, dia mengeluh, entah ngeluhkan pemerintah lah, entah dia ngeluhkan susah lah, entah dia ngeluhkan harga bahan bakar naik, padahal emas di tangannya, emas sampai di hidung, sampai di mana-mana. Nah ini orang yang merasa kurang. Kalau dia merasa kurang, cara ngobatinya gimana? Ini kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang punya kemapanan tetapi merasa kurang. Itu bisa diobati kok. Cara ngobatinya gimana? Cara ngobatinya adalah dengan cara dia pergi ke tempat-tempat yang di bawah dia. Ya, entah dia pergi ke rumah-rumah yang biasa, entah dia pergi ke orang-orang yang mulung, maaf ya, atau dia pergi ke orang-orang pengemis, maaf ya, entah dia lihat kiri dan kanan, kemudian dia kemudian pergi ke rumah sakit ngelihat orang-orang sakit. Kita merasakan indahnya sehat itu kalau kita sakit, tapi jangan sampai kita sakit bahwa kita merasakan indahnya sehat. Caranya gimana? Pergi ke rumah sakit. Paham ya teman-teman ya? Kita bisa merasakan nikmat sehat itu kalau kita sakit. Tapi kalau bisa jangan kita sakit dulu untuk merasakan nikmat sehat. Pergi ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit, orang yang menjerit-jerit, sakit mah, jungkil balik, terbakar. Ya, kita ngelihat itu, baru kita merasakan indahnya sehat. Sama dengan kita ini, dalam dunia ini ada kesalahan. Tapi kita nggak harus belajar dari kesalahan kita. Kita bisa belajar dari kesalahan orang. Iya kan? Oh orang itu kayak gini, salah. Orang ini ternyata mubazir, hidupnya sekarang susah. Orang ini ternyata dia tak taat, dia akhirnya kena musibah. Kita belajar dari orang, tidak harus kita yang mengalami. Nah itu prinsip. Banyak orang-orang bilang gini, nggak apa-apa salah, salah dulu baru benar. Nggak harus kita menjadi salah untuk mencari sebuah kebenaran. Cari aja salah orang ya kan. Oh itu ada orang sombong tahu-tahu jatuh. Itu ada orang makan hak warisan nggak adil tahu-tahu bangkrut. Oh ternyata itu ada orang pelit tetapi akhirnya dia jatuh. Itu ada orang sombong tapi dia dimusuhin tetangga. Ya udah kita nggak usah kayak gitu. Jadi kita ini kalau melihat sebuah kebenaran tidak harus kita yang salah. Lihat aja dari kesalahan orang. Kita merasakan indahnya sehat. Tidak harus kita sakit dulu. Tengok orang-orang sakit. Nggak mau kan kayak gitu? Ya udah, jangan lakukan itu gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, banyak orang-orang ya, terutama para motivator yang suka bilang, ambil resiko baru untuk mendapatkan sebuah kemajuan. Nggak usah. Lihat resiko orang. Berat nggak tuh? Orang itu ngerjain, lihat resikonya. Oh, ternyata kita nggak tahan dengan resiko, kita jangan kerjakan. Nah, karena kalau kita yang merasakan, kita susah bangkit. Itu yang banyak terskip oleh orang. Jadi kita tidak perlu salah dulu baru menyatakan sebuah kebenaran. Cukup lihat orang yang salah dan jangan lakukan, ya kan? Nah, kadang-kadang kan prinsip-prinsip aneh-aneh ya, guys. Salah dulu, ya kan? Baru kita merasakan sebuah kebenaran, ya kan? Gagal dulu, baru kita belajar sebuah kebenaran. Nggak kayak gitu, guys, ya. Nah,
Nggak kayak gitu guys ya. Nah ini yang mindset ini ya kan. Niat witir 1 rakaat gimana Zah dalam bahasa Arab? Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Ustazah, bagaimana rakaat dalam sholat takdim zuhur? Apakah asar berapa? Untuk jamak kosor dalam sholat, teman-teman lihat di video aku, di pojokan kiri atas, itu udah aku sematkan, udah dilihat 7 juta orang. Ya, siap Mbak Walismi, gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi teman-teman hati-hati ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nggak harus salah untuk mencari kebenaran. Cukup lihat dari salah orang. Oh ternyata tuh orang riba jatuh, ya udah berarti aku nggak usah ikut. Oh ternyata tuh ada orang mampunya sekian dia berhutang, oh, berarti aku nggak boleh berhutang kalau nggak mau kayak dia. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Jadi nggak harus kita jatuh dulu baru kita bangkit. Cukup lihat dari jatuhnya orang dan kita bangkit dengan caranya. Jadi ambil jalan lain guys, out the box ya. Nah out the box ya. Jadi hati-hati dengan mindset ya, mindset cara berpikir ya. Ambil resiko biar maju. Tengok aja resiko orang, tahan nggak? Nggak usah gitu, cari yang oke ya. Sholat syuruq apa sama dengan sholat duha? Beda. Sholat syuruq itu 1,5 jam setelah azan subuh. Kalau duha itu 3 jam setelah azan subuh. Ya. Nah, ya, ya. Jadi teman-teman tuh kurang atau merasa kurang? Teman-teman tuh sibuk atau merasa sibuk? Nah itu beda. Sibuk belum tentu produktif, produktif belum tentu sibuk. Aku aja nggak pernah bilang diriku sibuk. Walaupun orang-orang bilang kok nggak capek, aku nggak merasa sibuk. Ya banyak kok jadwal istirahatku. Nah itu. Jadi kalau ada orang bilang dia sibuk atau memang sibuk. Jangan-jangan sibuk pikiran doang, tapi nggak ada yang dilakukan. Iya kan? Kalau mengerjakan qobliyah subuh jam 5, apa hukumnya? Boleh selagi masih ada waktu subuh. Ya, selagi masih ada waktu subuh itu boleh kita lakukan. Ya, jadi rasa sibuk itu nggak boleh. Oke. Sibuk di rumah ngurus rumah dan anak-anak Zah. Iya, iya, semua orang begitu. Ya, guys, dari zaman Nabi Adam sampai kita, semua orang tuh sibuk. Semua orang capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan capek. Ya, jadi sibuk atau merasa sibuk. Jadi aku itu dulu mentor ya teman-teman waktu aku kuliah, waktu masih jadi aktivis. Banyak adik-adik kelasku yang nggak ngaji. Jadi dulu aku punya waktu di Jogja ya, aku punya rumah binaan. Jadi aku sewa rumah untuk orang-orang yang pengen hijrah. Dulu gaya dakwahku kayak gitu. Ya pengen hijrah, nanti dia ngekos di rumah binaan. Untuk sementara aku yang bayarin. Lama-kelamaan mereka akhirnya bisa mandiri gitu kan. Nah mereka yang pengen hijrah tuh aku kumpulkan guys satu rumah. Jadi aku ngekos aku bolak-balik ke rumah binaan itu. Ya kan, kita ngaji setiap minggu ngaji, maksudnya halakoh gitu ya. Aku nggak bisa Kak, aku sibuk ngaji, aku sibuk ngerjain makalah nggak bisa. Itu biasanya aku suruh tulis tuh, Senin dari jam berapa sampai jam berapa ngapain, Senin jam 10 sampai jam 11 ngapain, jam 1 sampai jam 3 ngapain, jam 4 sampai jam 6 ngapain. Aku suruh dia tulis waktunya 1 minggu. Itu aku tanya tuh, yuk jam 8 sampai jam 10 ngapain? Dia bilang kuliah. Terus 10 sampai jam 12 ngapain? Nggak ada jadwal, dikosongin. Jam 1 sampai jam 3 siang ngapain? Ternyata nggak ada jadwal kuliah, dikosongin. Jam 4 sampai jam 6 ngapain? Kuliah. Oke, isi. Selasa jam 8 sampai jam 10 nggak ada kuliah, nggak ada jadwal, kosongin. 10 sampai jam 12 ada jadwal rupanya, diisi. Ternyata lebih banyak yang kosong kalau ditulis dibanding yang berisi. Cuman pikirannya merasa sibuk sehingga dia nggak bisa ngerjain apapun. Ya, jadi ketahuan banyak yang kosong. Coba teman-teman tulis, ketahuan banyak jam kosong kita. Kalau kita tulis, ya teman-teman. Makanya ada temanku bilang waktu aku S3 dulu, aku paling muda ya waktu aku S3 itu aku satu apa namanya itu guys, satu kelas dengan pejabat-pejabat. Ya, karena aku kuliah aku ngambil kuliah orang-orang yang di Kementerian Agama gitu ya. Jadi aku masuk ke kelas mereka biar kuliahnya malam, biar aku tetap bisa kerja dan bisa dakwah. Jadi aku kuliah tuh malam, jam 8 malam sampai jam 2, jam 8 malam sampai jam 2. Aku masuk ke kelas itu. Jadi jam 8 sampai jam 4 aku jam 8 sampai jam 4 aku kuliah, jam 4 sampai jam 6 aku dakwah, 6 sampai jam 8 aku dakwah, malam aku kuliah, kayak gitu ya. Nah, akhirnya malam aku kuliah itu orang-orang yang kayak dia dosen, kemudian waktu itu yang dia pejabat kayak gitu ya.
Itu idealnya guys, aku dosen. Dosen tuh nggak terlalu banyak kerjaan ya. Nah sementara aku dosen juga, organisasi juga, dakwah juga. Ketika aku tamat, nah senior-senior yang satu kelas sama aku tuh bingung ngelihat aku guys. Dia bilang kayak gini, aku bingung ngelihat kamu ini Nel, katanya. Ada namanya Kak, aku nggak sebutkan namanya. Kenapa ya kamu selesai cepet? Padahal kamu ceramah juga kemana-mana, keluar kota, terus juga ngajar, masih ngantor. Kapan kamu ngerjain nih? Nah, dia bingung guys. Aku bilang, banyak loh kak waktu kosong aku gitu ya. Orang-orang yang merasa aku sibuk. Nah ini kenyataan hidupku guys. Sama mungkin teman-teman ngerasa aku sibuk gitu ya. Banyak loh kak waktu kosongnya saya gitu. Nah, ketika waktu kosong 1 jam, itu bagi aku tuh berharga guys. 1 jam itu berharga untuk aku bisa nulis, untuk aku bisa membaca. Setengah jam itu berharga. Sementara kakak ini nanggung. Mau buka ngerjain disertasi, nanggung waktunya, dia tutup laptopnya. Dia mau baca, nanggung 1 jam lagi, mau ngajar, dia tutup laptopnya. Jadi menurut mereka, waktu yang sedikit itu nanggung. Dia bingung, saya aja di kantor, nggak banyak kerja, ngajar cuma 8 SKS, di kantor cuma ngango-ngango doang, ngantuk-ngantuk doang, nggak selesai S3 ku, kata dia. Nggak selesai, baru selesai kemarin, alhamdulillah ya. Tapi kok kamu kemana-mana, loncat sana, loncat sini, kapan sih mau kamu ngerjain? Nah maka aku bilang, aku bilang ya, waktu 1 jam itu kalau aku di Pekanbaru itu udah sampai ke Bangkinang kalau aku jalan. Kalau aku jalan itu waktu yang panjang sih menurut aku teman-teman ya. Jadi anggapan orang offline dan online terhadap aku, karena teman-teman nggak ketemu kan dengan lingkungan offline aku, itu semuanya nganggap aku sibuk banget. Padahal kenyataannya aku akui waktu kosongku banyak, dan waktu kosong itu tetap aku manfaatkan untuk memproduksi banyak hal gitu ya. Nah kenapa sih bisa tamat lu 1 tahun 8 bulan, padahal ngajar juga, dakwah juga, ngisi seminar juga gitu kan ya. Dan aku juga nggak ngambil beasiswa saat itu, aku juga harus bekerja gitu ya, karena kalau aku ambil beasiswa aku harus ke luar negeri, dan aku ninggalin kerjaan banyak di Pekanbaru gitu ya. Nah aku bilang, aku ngerjainnya tuh di sela-sela waktu banget gitu ya. Jadi aku kerjain, karena bagiku tulisan itu dikerjain dia tetap akan nambah aja baitnya ya kan. Baca itu cuman 20 menit tuh masuk ke otak. Ngafal hadis, ngafal apapun masuk, cuman 20 menit tuh masuk guys. Ya, jadi itulah ya. Nah, itu kok aku jadi cerita ya, tapi semoga bermanfaat ya, guys. Dan aku tidak pernah merasa sibuk. Aku sering merasa lelah, tapi nggak pernah merasa sibuk. Itu beda loh, guys. Kalau aku merasa lelah, sering, aduh capek nih, badan capek, tapi kan aku simpan dalam hati. Tetapi nggak pernah merasa sibuk. Nah, adalah sekali-sekali aku merasa lelah. Lelah mungkin dakwahnya jauh ya kan, mungkin macet ya kan, macet itu lelah kan, melelahkan ya kan. Kemudian itu lelah ya, tapi hatiku tetap tenang, tapi hatiku nggak kemerautan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi inilah yang aku maksud dengan sebenarnya kita itu punya banyak waktu. Nah dia bingung, dan banyak teman-teman offlineku yang bingung ngelihat aku. Bingung itu bukan aku merasa diri aku benar, tapi menurut aku kalau teman-teman bisa amati, tiru dan modifikasi itu bagus. Bahwa sebenarnya banyak waktu kita untuk bisa baca Quran, banyak waktu kita untuk bisa sholat, banyak waktu kita untuk bisa belajar, banyak waktu kita untuk bisa bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, itu banyak waktunya. Ya, jadi makanya tadi aku bilang, ini apakah sibuk atau merasa sibuk gitu kan. Nah, seperti itu guys. Itu aku dakwah, aku ngisi seminar, aku juga masih ngantor, aku juga kuliah saat itu, kuliah S3, aku juga harus ngerjain disertasi. Itu aku bisa buat jurnal itu sampai 1 tahun tuh bisa 13 jurnal ya. Nah jadi kenapa aku bisa? Kayaknya karena aku nggak pernah ngerasa sibuk deh, kayak gitu sih teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke Ustazah, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ya, kayak gitu ya. Kalau ya seperti itu sih. Semoga bermanfaat ya. Aku jarang-jarang banget sih cerita tentang diri aku, tapi seperti itulah. Ya, kadang-kadang aku kalau ada waktu 2 jam aja aku bengong-bengong, itu aku sedih. Aku ngapain ya bengong-bengong aja? Itu alarmku bunyi, guys. Aduh, ngapain ya aku buang waktu banget? Itu alarmku langsung bunyi. Gitu ya, teman-teman ya. Karena aku berprinsip bahwa setiap detik itu kita akan dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Ustazah, hukumnya orang laki-laki tidak melakukan sholat Jumat itu berdosa.
Ya, laki-laki tidak melakukan sholat Jumat itu berdosa ya, teman-teman ya. Sempat ngopi bareng teman, wah sering aku ngopi. Ya, sering aku ngopi di sela-sela waktu aku. Sering aku nongkrong sama teman-temanku ya, waktu masih muda dulu ya. Sekarang pun masih oke kok guys, aku makan siang bareng teman-teman kok, ya kan. Bangun pagi jam setengah 6 masih qobliyah subuh, masih setengah 6 nggak tahu ya teman-teman ya. Setengah 6 nggak ngerti sih aku ya di jadwal teman-teman. Kalau di tempat aku masih bisa, kalau di daerah teman-teman aku nggak terlalu ngerti ya teman-teman ya. Nah, ngobrol sama teman juga aku makan siang, kadang-kadang aku sendiri, kadang-kadang bareng teman-teman. Udah kan, cukup kan, nggak harus sampai sore kan, nggak harus sampai malam kan sama teman-teman kan. Oke, iya gitu ya. Oke, kok pada nanya usia? Kita seusia ya guys. Iya. Zal, waktu subuh jam berapa? Kalau waktu subuh tergantung kepada jadwalnya teman-teman semua. Ya, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Halo Bu Raja, Ustazah, anakku sudah dikasih tahu untuk sholat kayak gitu ya. Gimana? Ingat ya, tugas kita cuma ngasih tahu. Perkara akhirnya dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ya, mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya, teman-teman ya. Bukan bukan urusan kita. Maka kita pengen masuk surga dengan anak kita. Tapi kalau memang dia tidak menuainya, maka dia tidak bisa bersama kita ya. Jadi yang penting teman-teman ingatkan aja ya. Oke, sehat ya. Siap Mbak Aida nanti ya, sebentar lagi ya. Oke, anak-anakku pada susah sholat sedih rasanya. Doakan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Yang putus asa itu adalah orang-orang yang zalim ya. Ustazah umurnya berapa? Siapa tahu seumuran. Ustazah agar jadi tidak insecure dan bermalas-malasan. Teman-teman yang lain ada yang tahu nggak apa insecure? Insecure itu adalah merasa rendah diri dan orang lain lebih baik. Minder. Kita rendah diri, orang lain lebih baik. Itu minder. Caranya gimana kalau kita minder? Jangan lihat orang. Oke? Tapi kalau dengan ngelihat orang kita termotivasi, lihat orang. Udah. Apakah aku pernah di dua posisi itu? Pernah, tapi aku ukur diri. Kalau aku lihat orang ini, aku jadi minder. Aku nggak lihat lagi dia. Kalau aku lihat orang ini, aku jadi termotivasi. Aku lagi lihat dia. Kayak gitu guys. Jadi tergantung teman-teman. Ya kan? Nah, tergantung teman-teman bahwa tergantung kondisi. Maka kita tata hati, kita lihat hati ya. Kita tata hati, kita lihat hati. Segampang itu ya teman-teman ya. Sesimpel itu. No problem. Aman aja. Oke. Nah. Halo Mbak Marni, iya Mbak Kusuma, oke. Nah, jadi kalau kita kebanyakan kan kita nih lihat-lihat orang terus kita nggak jadi, ya kan? Apalagi sekarang banyak yang sharing kepada aku adalah host-host. Nel orang tuh rame, aku kok nggak jadi dia berbuat. Padahal dia belum dapat traffic misalnya, ya kan? Lakukan aja terus ya teman-teman ya. Ponakan saya susah disuruh silaturahmi, iya. Ustazah disuruh sholat sudah diingatkan, ya, tapi tetap nggak sholat nggak apa-apa, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting kita udah mengingatkannya, segampang itu ya teman-teman. Jangan banyak pikir, selamatkan diri kita, baru kita selamatkan orang lain. Ingat ya, ego itu diperlukan, egois itu diperlukan dalam hal-hal yang baik, ya kan? Ego itu nggak jelek guys. Kita nih punya gharizal baqa namanya. Ya, kita nih punya gharizatul baqa. Baqa itu adalah egois, hasrat pengen menang. Itu bagus teman-teman ya. Ambisi, pengen menang, punya mimpi, punya keinginan, itu juga ego. Ya, kemudian selamatkan diri kita dulu ya, baru kita punya galah, baru kita selamatkan orang lain. Oke? Kita punya ego. Ego itu bagus guys ya. Anak-anak yang nyinyir apa yang dia pengen dapat, nanti besar mimpi dia pun akan dia kejar. Apa-apa dia pengen dapat, beli ini Maya, beli ini ya, beli ini ya, beli ini ya, kayak gitu ya. Kalau kita sanggup kita beliin, tapi sifat itu kalau ditata dengan baik, nanti pas dewasa dia akan kejar apapun yang diinginkan dengan usaha yang sangat keras. Bagus, ego tuh bagus teman-teman ya. Karena ego itu adalah bagian dari yang netral. Ya, ego itu yang nggak boleh itu adalah ego pengen merasa benar, ego orang lain salah.
Itu ego. Tapi ego yang pada tempatnya itu bagus. Ego dia harus dapat apa yang dia inginkan. Dia nanti akan bekerja keras. Ego dia harus juara. Nanti dia akan bekerja keras. Tinggal ditata. Tatanya gimana? Gimana ya nanti kalau apa yang aku inginkan nggak sesuai kenyataan. Nah, tinggal dipoles aja guys. Oh ternyata kalau nggak sesuai dengan kenyataan, ya kamu tawakal. Ternyata kalau nggak sesuai kenyataan, Allah akan sediakan yang lebih baik. Percayalah guys, apapun keinginan kita, yang tidak terkabulkan akan ada hasil yang menunggu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Allah itu cuma mengarahkan takdir kita ke takdir yang lebih baik. Karena keinginan kita tidak baik berarti dalam hal itu. Ustazah, apakah rasa obsesi bisa bikin penyakit hati? Obsesi nggak apa-apa, yang penting dikerjakan. Cuman ditata. Ketika obsesi itu nggak tersampai, pakai ilmu tawakal. Iya dong? Nah, ketika obsesi itu nggak sampai, pakai ilmu tawakal. Anak kita pengen masuk sekolah favorit, itu obsesi. Tapi kalau seandainya nggak dapat, belajarlah dari ilmu tawakal ya. Tawakal ya, teman-teman ya. Apakah semua mimpiku dan keinginanku dikasih sama Allah waktu aku masih muda dulu? Tidak. Di situ Allah mengajarkan aku keinginan tawakal ya. Masuk S1 aja aku nggak lulus 9 kampus, masuk S1, 9 kampus aku nggak lulus. Sehingga aku berkali-kali merasakan sakit nggak lulus, padahal aku punya ambisi. Akhirnya sekarang jadi terbiasa, ya kan? Nah, ya kan terbiasa ya. Jadi ketika sekarang harapan tidak sesuai kenyataan, aku jadi biasa aja. Oke, Ustazah kalau di perjalanan boleh berwudu, boleh menggunakan semprotan kecil, boleh teman-teman, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, oke, Zah, apakah saja ilmu tawakal? Tawakal itu menerima apa yang ada dan mengerjakan yang lebih baik ke depan. Segampang itu guys. Bagiku gampang sih. Bukan aku merasa bahwa aku paling benar. Tapi caraku seperti itu. Ada temanku di PHK. Itu kan harapan gak sesuai kenyataan guys. Nel aku di PHK. Aku di PHK. Aku di PHK. Yaudah buka laptop sekarang. Wah aku buka laptop. Aku lagi di PHK. Buka laptop sekarang. Ngapain? Tulis lamaran. Kok ditulis? Tulis aja lamaran. Dia gak sempet nangis guys. Jadi ketika dia di PHK, besok dia nelpon jam 8, buka laptopnya sekarang. Ngapain? Tulis lamaran. Aku sedih, aku kan nggak salah, tapi aku difitnah, aku di PHK. Tulis sekarang lamaran. Tulis. Terus dia pergi print. Karena nggak ada print di rumahnya. Pergi dia ngeprint. Dia naik motor pergi ngeprint. Berapa? Print 50. Setelah 50, tapi aku sedih. Antarkan hari ini juga lamaran. Dia ngantarin guys. Akhirnya dia nggak jadi sedih guys. Dia berkegiatan. Dia ngantarin. Akhirnya keterima lagi dalam 2 hari di kerjaan yang barunya. Akhirnya dia bilang, nggak sempet aku sedih Nel. Lah, kalau lu cuman kayak gitu kemarin nggak berbuat apa-apa, ya lu berarti nggak tawakal. Jadi jangan kasih space diri kita untuk sedih. Cepet keep moving kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah, cepet keep moving. Ya, nangis-nangis ngapain? Tulis langsung hari itu juga antar lamaran. Kemarin di PHK, sekarang antar lamaran. Nggak usah 2 minggu, ya kan? Ustazah, iya. Al-Waqiah dibaca 14 kali di hari Jumat kalau sanggup bisa. Ya, boleh ya teman-teman ya. Oke, beda mas kawin dengan mahar maybe sama ya teman-teman ya. Oke, iya. Terus gimana? Dia lagi nangis-nangis sudah samaran ya kan. Jadi jangan kasih space diri kita untuk bersedih teman-teman ya. Nangis boleh, tapi lama-lama kan merusak diri kita, ya kan? Sayangi dirilah, ya kan? Oke, gitu ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap lah ya. Cara wudhu dengan berspray cukup dengan semprot aja kayak gini ya. Kemudian tangan dari siku sampai bawah, dari bawah sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Udah kayak gitu aja. Ya, disemprot aja. Siap, Mbak Raja. Ya, Ustazah bagaimana menghilangkan najis bekas digigit anjing? Kalau najis bekas digigit anjing itu kayak gini guys. Ini misalnya, halo Mbak Lilis. Ini misalnya adalah bejana gitu ya. Nah teman-teman ambil pasir ya, ambil tanah kok pasir ya. Ambil tanah, lalu kemudian dibasuh dengan 6 kali air ya. 6 kali air. Jadi 1 kali tanah, 6 kali air gitu ya. Waalaikumsalam, halo Mbak Linda. Iya Mbak Raisya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, ingin belajar usaha sendiri tapi takut tidak laku dagangannya. Berarti belum yakin, nggak usah. Coba cari yang yakin ya teman-teman ya. Yang ragu tuh tinggalkan. Nggak ya ribuk. Apapun yang ragu tinggalkan ya. Pelajari resikonya. Sanggup nggak dengan resikonya? Kalau nggak sanggup jangan hantam resiko itu. Ya, nggak ada tuh ceritanya kejar resiko, nggak usah. Ya, resiko tuh dihindari.
Oke, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Apakah jamak sholat bisa dilakukan berjamaah? Bisa. Nanti tinggal imamnya pakai kata-kata di akhirnya imaman. Nah, makmumnya pakai kata-kata di belakang makmuman. Lillahi ta'ala ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Tuti ya. Oke, Ustazah. Oke, cara wudhu pakai spray. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Udah ambil semprot. Kemudian tangan semprot aja sebasahnya, ya kan? Kiri, kemudian kepala, kemudian kaki semprot ya. Oke, Mbak Ella, saya punya tetangga non-muslim, dia punya anjing tapi baunya dalam rumah kita. Coba diingatkan, tapi kalaupun akhirnya dia tidak mau, saya rasa Mbak terima aja. Terima tuh gimana maksudnya? Nanti kita akan terbiasa kok ya teman-teman ya, semoga itu sebuah kemuliaan karena pernah suatu ketika Hasan Al-Basri itu bertetangga dengan orang Yahudi, lalu kemudian itu muncratan air toiletnya nyampe ke rumah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri terbiasa akhirnya mengikhlaskan dan itu menjadi inspirasi buat orang-orang yang non muslim. Kalau nggak tahan jangan zolimi diri sendiri, diingatkan ya. Oke ya. Ustazah, apa solusinya untuk susah tidur? Karena sakit biologis atau sakit pikiran? Kalau biologis, sembuhkan. Kalau pikiran, ya teman-teman coba urai. Aku nih lagi mikirin apa nih? Satu, ternyata aku mikirin masa depan. Kedua, ternyata aku mikirin mantan. Ketiga, ternyata aku takut rezeki buruk. Coba diurai dulu masalahnya apa. Setiap kita gelisah, urai dulu. Simpulkan dulu. Nih kita nih gelisahnya kenapa? Baru kita selesaikan. Contoh, misalnya nih, aku kok susah tidur karena dihianati teman. Mbak, tahu nih kita karena dihianati teman, kita susah tidur. Baru kemudian kita selesaikan. Selesaikan dengan cara apa? Cari pikiran, udahlah, tanpa dia pun kemarin aku bisa hidup kok, udahlah, nggak ada dia pun aku aman aja kok, udahlah, kan nggak masuk juga, dia nggak ngaruh banget dalam hidupku, udahlah, biarin aja, nanti juga aku bisa keep moving kok, udahlah, itu bisa, tapi harus tahu dulu, apapun kegelisahan, cari tahu dulu sebabnya. Oke? Aku Syafi'i, tapi cara sholatnya Hanafi, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Ya, yang penting beda kasus, beda imam. Sebasahnya aja Mbak Raisya. Oke, tetanggaku kok nggak mau berkawan sama aku? Itulah, cuman lah ini. Nggak apa-apa guys, ya nggak apa-apa ya. Cari teman yang mau berteman dengan kita. Hidup nih bukan cari banyak teman ya. Banyakkan berbuat baik, banyak ibadah. Kalau kita udah baik, menghargai orang, banyak berbuat, banyak orang mau berteman sama kita insya Allah ya. Ustazah, saya punya anak sering was-was karena pipis dan pupnya takut najis. Memang najis. Kan tapi bisa pakai air biasa membersihkannya. Ya memang najis. Tapi kan membersihkannya bisa pakai air biasa ya teman-teman ya. Oke Mbak Albani, Mbak Ella. Iya. Setelah kunut baca apa tadi? Baca apa Mbak? Kalau talak cuman lewat surat bermaterai tanpa diucapkan, wah itu jatuh talak. Mau lewat chat pun jatuh talak ya teman-teman ya. Mau lewat chat pun jatuh talak ya. Ustazah, saya punya anak yang susah tidur ya. Caranya gimana? Caranya coba teman-teman baca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Itu dibaca ya untuk anaknya. Teman-teman bacalah itu 3 kali setiap habis sholat ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah ini dia. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Mertua selalu menghina. Guys, kalau dihina tuh itu nggak apa-apa guys. Dihina itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ya oke ya, aku jelasin ya. Dihina tuh nggak ada masalah. Karena selagi yang menghina itu orang yang nggak ada ngefek sama hidup kita. Ya kan? Dihina tuh nggak ada masalah. Karena begini, kalau aku dihina, biasanya yang aku lakukan adalah balas dendam dengan menunjuk.